Shalom. Kita bersama-sama pada saat ini merenungkan firman Tuhan di dalam surat 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai ayat 21. 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai ayat yang ke-21. Mari kita baca secara bergantian. Saya baca ayat 11, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan membaca ayat yang ke-12, kita bergantian hingga ayat 21. Dengan judul perikop pelayanan untuk pendamaian. Ayat yang ke-11. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan tiap-tiap hari. Amin. Bapak, Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita bersama-sama merenungkan perikop ini yang ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus menulis surat yang kedua kepada jemaat di Korintus. Dia pernah menulis surat yang pertama setelah dia membangun iman dari jemaat Korintus. Kemudian jemaat-jemaat itu saling mendukung satu dengan yang lain. Mereka begitu giat dalam pekerjaan Tuhan, bahkan mereka serius mengenai dosa. Jadi setiap ada orang yang melakukan pelanggaran, mereka segera menegur, menasihati, membawa mereka kembali kepada Tuhan. Lalu kemudian ada masalah. Karena kita tahu bahwa kota Korintus itu adalah kota metropolitan. Sama kalau di Indonesia itu Jakarta ya, pusat. Di kota Korintus itu, khususnya di pelabuhannya, di situ banyak orang keluar masuk. Dari berbagai negara banyak datang ke sana, Korintus itu. Termasuk banyak pengajar-pengajar yang datang dari luar dan membawa pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Kemudian orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini, atau pengajar-pengajar, guru-guru palsu ini, kemudian menggoyahkan
keyakinan daripada jemaat di Korintus. Khususnya mereka menyerang ajaran-ajaran Rasul Paulus. Tidak hanya ajarannya, bahkan menyerang pribadi Paulus dan wewenang rasulinya. Mereka membuat jemaat di Korintus meragukan apakah Rasul Paulus ini benar-benar rasul atau bukan. Maka sebagian menjadi bingung, sebagian bertanya-tanya, sebagian mengikuti ajaran-ajaran daripada guru-guru palsu ini. Karena masalah itu, maka Rasul Paulus ketika dia ada di Efesus, yang mendengar berita itu bahwa banyak jemaat mulai meragukan dia, meragukan kerasulannya. Dia menulis surat, kirimkan kepada jemaat di Korintus. Surat itu berbicara tentang bagaimana ia menjawab bahwa dia adalah utusan Allah. Dia adalah rasul yang memberitakan Injil yang sejati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun guru-guru palsu membujuk banyak jemaat dengan tujuan untuk menolak Rasul Paulus, tapi Rasul Paulus tidak marah. Ia tidak menjadi kecewa. Apa yang ia lakukan? Ia menulis surat dan di ayat 11 dikatakan, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Pertimbangan apa? Ini tadi akibat hasutan-hasutan daripada guru-guru palsu. Yang membuat mereka bingung. Membuat mereka tidak mengerti. Tidak memiliki keyakinan apakah Rasul Paulus ini adalah benar-benar rasul atau bukan. Maka dikatakan, kami berharap apa yang kami beritakan bisa menerangi hatimu. Ya, dengan apa yang engkau pertimbangkan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, Paulus menjawab keraguan jemaat dengan keyakinan mereka untuk tetap setia dalam pengajarannya. Tetap setia mendukung pelayanannya. Tetap menerima dia sebagai utusan Allah, sebagai rasul yang memberitakan Injil yang sejati. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, di ayat 20 itu. Di ayat 20 itu dikatakan, jadi kami adalah utusan-utusan Kristus, kata Rasul Paulus. Kami adalah utusan-utusan Kristus. Bukan orang-orang yang sembarangan. Tapi kami benar-benar dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan berita sukacita, berita pendamaian dari Allah. Dia katakan, jadi kami adalah utusan-utusan Kristus seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Sesuai dengan tema kita pada hari ini Bapak Ibu, yaitu berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Maka pertanyaannya adalah, mengapa? Mengapa kita harus berdamai dengan Allah? Ada apa antara kita dengan Allah? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Orang yang didamaikan itu pasti ada masalah, betul ya? Orang yang berdamai itu pasti sebelumnya ada masalah. Sehingga harus didamaikan. Supaya tidak terjadi masalah. Supaya sama-sama tenang. Supaya sama-sama damai. Maka antara kita dengan Allah juga ada masalah. Masalahnya di kita, bukan di Allah. Apa masalah kita? Yaitu dosa. Hubungan kita dengan Allah telah rusak. Itu masalahnya. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Karena kita memiliki hubungan yang hancur, rusak, putus dengan Allah. Berawal dari Adam dan Hawa.
kejatuhan manusia dalam dosa. Ketika Allah menempatkan mereka di Taman Eden, Tuhan memberikan aturan-aturan bagaimana seharusnya mereka berada di sana. Apa yang harus mereka lakukan, khususnya kepada Adam. Tapi apa yang terjadi? Mereka melanggar aturan itu. Mereka tidak setia, mereka tidak taat pada ketetapan Allah. Itulah sebabnya Allah mencari manusia. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka tidak mencari Allah. Mereka tidak datang kepada Allah memohon, Tuhan ampuni kami. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka sembunyi. Mereka sembunyi. Mereka takut. Mereka merasa malu. Karena mereka tahu mereka telanjang. Bapak, Ibu dan Saudara, manusia tidak ada keberanian untuk datang kepada Tuhan. Untuk mencari Tuhan. Untuk meminta tolong kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan sendiri datang menemui mereka. Tuhan datang mencari mereka. Adam, di manakah engkau? Bapak, Ibu dan Saudara, Allah sendiri yang datang kepada manusia itu. Allah mencari, Allah menemukan mereka. Allah sendiri yang berinisiatif untuk mendapatkan manusia itu. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Roma 5 ayat 12 dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Dari Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka semua keturunannya berdosa di hadapan Tuhan. Dan upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Tanpa kasih karunia Allah, kita tidak akan pernah bisa bebas dari maut. Upah dosa ialah maut. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sehingga Bapak Ibu, kita bebas dari hukuman maut karena dosa. Kita bersyukur kepada Allah. Sekalipun hubungan kita dari awalnya telah putus dengan Allah, hubungan kita telah rusak, tapi kita bersyukur kepada Allah bahwa Ia setia kepada kita. Ia tidak tinggalkan kita. Ia mencari kita. Ia menemukan kita. Ia mengulurkan tangannya terlebih dahulu untuk mendamaikan kita dengan dirinya. Bapak, Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kita dapat berdamai dengan Allah? Tadi saya katakan karena kasih karunia. Tanpa kasih karunia, kalau Allah tidak berbelas kasihan kepada kita, mustahil kita bisa didamaikan dengan Allah. Di ayat 18 dikatakan, dan semuanya ini dari Allah. Semuanya ini dari Allah. Bukan dari keinginan manusia. Bukan usaha manusia untuk bisa berdamai dengan Allah. Semua ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dengan perantaraan siapa Bapak Ibu? Kristus. Perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Jadi Allah sendiri yang berinisiatif mendamaikan kita dengan dirinya. Supaya di antara kita dengan Allah tidak ada lagi penghalang. Tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi pemisah, melainkan kita dipersatukan dengan Allah dalam Kristus. Ya, dalam Kristus. Roma 5 ayat 1 dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita
Yesus Kristus, bukan yang lain. Hanya oleh Yesus Kristus, maka kita bisa berdamai dengan Allah. Kapan itu Bapak Ibu? Kapan kita bisa berdamai dengan Allah? Ketika kita berbuat baik, ketika kita hidup suci, ketika kita melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan? Tidak. Justru di dalam Roma dikatakan karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, kita didamaikan dengan Allah ketika dikatakan waktu kita masih lemah, ketika kita masih berdosa, ketika kita masih seteru Allah, kita diperdamaikan. Ketika kita masih menjadi musuh Allah, justru di saat itu Tuhan datang ke dalam dunia dalam rupa manusia, yaitu Yesus Kristus. Dia datang untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, hanya oleh Yesus Kristus Tuhan kita, maka kita memperoleh pendamaian itu. Maka barang siapa yang mau berdamai dengan Allah, haruslah memberi diri untuk diperdamaikan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Barang siapa yang mau berdamai dengan Allah, dia harus memberi diri untuk diperdamaikan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Memberi diri artinya merespon tawaran Allah, merespon kasih Allah, menerima pendamaian itu melalui persekutuan dengan Kristus. Memberi diri, menyadari bahwa kita manusia yang berdosa. Kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Dosa kita terlalu besar di hadapan Tuhan, tidak layak. Oleh sebab itu, karena kita sadar kita manusia yang berdosa, kita memberi diri, merespon kasih Allah, merespon tawaran Allah. Dia mau berdamai dengan kita. Betapa besar kasih Allah dalam hidup kita. Allah yang tinggi, Allah yang maha mulia, maha kudus. Dia mau berdamai dengan kita. Maka puji Tuhan, kita sangat bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Nya yang besar itu. Ia mau mendamaikan kita dengan diri-Nya. Di ayat 21 dikatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia, supaya di dalam Yesus Kristus kita dibenarkan oleh Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Semakin yakin, semakin percaya kita ikut Dia, karena Dia telah menanggung hukuman dosa kita. Dia menggantikan kita. Dia membenarkan kita. Kemudian Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, karena Allah telah mendamaikan kita dengan diri-Nya, sekarang apa yang harus kita lakukan setelah diperdamaikan dengan Allah? Yang
pertama tadi saya katakan kita harus terus bersyukur kepada Tuhan. Dan yang penting untuk kita renungkan, kita lakukan adalah menjauhi dosa. Menjauhi dosa. Di ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, karena kita telah diperdamaikan dengan Allah, Allah mendamaikan kita dengan dirinya sendiri, maka sekarang kita sudah bebas, kita sudah merdeka, kita sudah selamat. Maka apa yang harus kita lakukan? Bolehkah kita terus tinggal di dalam dosa? Rasul Paulus mengatakan sekali-sekali tidak. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Kita harus menghidupi pertobatan sejati dengan pertolongan Roh Kudus. Jangan lagi kita hidup dalam dosa. Efesus 4 ayat 21 dikatakan, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak, Ibu dan Saudara, menghidupi pertobatan sejati artinya kita menanggalkan manusia lama, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang lama. Kalau kita biasanya suka menghakimi orang lain, kita harus tinggalkan itu. Kita tidak dipanggil untuk itu. Kalau kita biasanya berkata-kata sembarang, ketika kita marah, amarah tidak terkontrol. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak senang dengan kita, yang suka menyakiti hati kita, kita dipanggil untuk berdamai dengannya, mengampuni, mengasihi mereka. Bapak, Ibu dan Saudara, meninggalkan manusia lama adalah hal yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang selama ini kita lakukan, kita harus tinggalkan. Itu namanya kita meninggalkan manusia lama. Kita harus dibaharui di dalam roh dan pikiran kita. Hidup kita harus mengenakan manusia baru. Manusia baru yang penuh dengan buah roh. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu yang Tuhan mau bagi kita. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi kita harus berubah oleh pembaruan budi, sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sekalipun dunia ini menggoda kita, mengajak kita, menghasut kita untuk melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, mari kita berdiri teguh di dalam kebenaran, di dalam iman yang sejati, bahwa kita tidak lagi jatuh di dalamnya. Kita tidak lagi menjadi sahabat dunia ini, tapi kita berubah. Kita mau mengenakan manusia baru. Yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Biarlah kita masing-masing senantiasa hidup di dalam kasih karunia Allah. Dalam hidup yang baru, kita senantiasa melakukan apa yang Tuhan mau. Bapak, Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan,
Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Di ayat 19. Tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Ngeri benar Bapak Ibu. Kalau sampai Tuhan menghitung setiap kesalahan kita, maka tidak ada kita satupun di dunia ini yang layak di hadapannya. Tapi syukur kepada Allah, Dia tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Dia tidak membalas segala kesalahan-kesalahan kita. Tapi Dia mau mengampuni kita. Dia mau berdamai dengan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersyukur kepada Allah yang tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran kita. Oleh sebab itu, mari sekali lagi kita hidup mengenakan manusia baru. Jangan lagi kita hidup di dalam dosa. Dalam Roma 6 ayat 6 dikatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Agar kita jangan menghambakan diri lagi kepada dosa. Karena kita sudah didamaikan dengan Allah. Kita sudah berdamai dengan Allah. Kita sudah hidup tenang dengan Allah. Jangan lagi kita hidup dalam dosa. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikianlah halnya. Kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana setelah kita didamaikan dengan Allah? Ya, kita harus tinggalkan dosa, menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Tinggalkan dosa, tidak lagi menjadi hamba dosa, tapi kita menjadi hamba kebenaran. Yang kedua, bagaimana setelah kita diperdamaikan dengan Allah? Kita harus hidup melayani Tuhan. Kita harus menjadi pelayan pendamaian itu. Harus menjadi pelayan pendamaian. Dikatakan di ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jelas Bapak Ibu ya. Di ayat 15 dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka hidup, tidak lagi hidup untuk siapa? Untuk diri sendiri. Tetapi untuk Dia, untuk Tuhan yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk kita. Untuk itulah kita hidup. Untuk itulah kita dipanggil. Kita menjadi pelayan pendamaian itu. Makanya Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Korintus, kami memberitahukan kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Karena kami ini adalah utusan-utusan yang diutus oleh Allah untuk memberitakan berita ini. Dan jika engkau sudah berdamai dengan Allah, sampaikanlah berita itu kepada yang lain. Beritahukan kepada mereka bahwa ada pendamaian, ada pengharapan di dalam Allah. Menjadi pelayan pendamaian. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Matius 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai. Bapak, Ibu, dan saudara, saling berdamai dalam kehidupan ini adalah hal yang indah di hadapan Tuhan. Berdamai dalam keluarga. Bagaimana Bapak Ibu? Dalam keluarga ada damai? Amin. Berdamai. Antara suami dan istri harus berdamai. Jadi nanti pulang ibadah ini, jika ada kesalahpahaman di antara suami dan istri, pulanglah berdamai satu dengan yang lain. Antara istri dan anak-anak, suami dan anak-anak, orang tua dengan anak-anak,
Orang tua, menantu dengan orang tua, dengan mertua. Sesama anak harus saling berdamai. Yesus pernah mengajarkan jika engkau berdoa, di dalam doamu, di tengah-tengah doamu, engkau mengingat ada yang belum beres, ada kesalahan yang belum engkau ampuni, atau ada kesalahan yang kamu lakukan dan engkau belum minta maaf, pergi dulu, berdamai dulu, selesaikan dulu masalah itu, baru engkau berdoa kepada Tuhan. Berdamai dulu. Untuk apa kita menyampaikan kata-kata yang begitu panjang lebar di hadapan Tuhan, sementara hati kita menyimpan dendam kepada orang lain, menyimpan kesalahan orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam doa Bapa kami kita diajarkan, ampunilah. Ampunilah orang yang bersalah kepada kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saling mengampuni, sehingga ada damai satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya punya pengalaman. Masa kecil saya bisa dikatakan mungkin suram. Dulu saya tidak tinggal dengan orang tua. Tinggal dengan keluarga saudara dari bapak saya. Masa kecil saya mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Dipukul seperti musuh. Tapi saya melepaskan pengampunan. Saya tidak mengingat itu sebagai suatu dendam, sebagai sesuatu yang harus dibalas. Tapi saya tahu, demikianlah Tuhan memproses supaya kemudian kemanapun bisa tetap kuat. Ketika melihat anak-anak, mengajar anak-anak itu, saya ingat bagaimana harus memperlakukan mereka, harus dengan kasih. Karena sudah mengalami bagaimana diperlakukan dengan tidak baik. Bapak, Ibu, dan Saudara, mengampuni, maka barulah kita bisa menikmati damai yang dari Tuhan. Kalau kita menyimpan dendam, menyimpan sakit hati, menyimpan kesalahan-kesalahan orang lain di hati kita, maka hidup ini tidak akan tenang. Kemanapun kita akan pergi, berat rasanya. Tidak ada sukacita. Yang ada adalah bagaimana saya membalasnya. Bagaimana saya akan melakukan pembalasan terhadap orang itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita mengampuni, kita tidak lagi mengingat-ingat pembalasan, mengingat-ingat bagaimana cara menyakiti orang lain. Tetapi kita merasa damai, ada sukacita di hati, sehingga kita boleh menjalani hari-hari kita dengan tenang, tanpa ada perasaan-perasaan yang menjengkelkan dalam hati kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berdamai. Berdamai dalam keluarga, berdamai dengan semua orang. Itu yang Tuhan mau. Memang mudah untuk mencari musuh. Betul Bapak, Ibu, ya? Mencari musuh itu gampang. Tetapi untuk mencari sahabat, menemukan sahabat yang sejati itu sulit. Maka marilah kita berdamai satu dengan yang lain, sehingga kita bisa bersahabat dengan siapa saja tanpa rasa curiga, tetapi tetap tenang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hanya dengan berdamai kita dapat menjalin hubungan yang baik dengan semua orang. Biarlah kita masing-masing menjadi pelayan pendamaian, karena kita sendiri telah didamaikan dengan Allah. Maka mari kita berdamai dengan saudara-saudara kita, menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan. Jangan sampai justru kita dibenci orang karena kita membawa kerusuhan di mana-mana. Janganlah sampai perkataan-perkataan kita menyakiti hati orang. Mungkin bercanda, hanya bercanda, tapi kita tidak sadar candaan kita telah menyakiti hati orang lain. Tindakan-tindakan kita, janganlah merugikan orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara, jika ada yang mau berdamai dengan kita, jangan pelit, jangan sombong. Tapi mari dengan penuh sukacita
Dengan takut akan Allah, kita berdamai dengan orang lain. Jika kita melakukan kesalahan, jika kita sudah terlanjur menyakiti hati orang lain, jangan malu, jangan takut. Datanglah dengan rendah hati, berdamailah dengan orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara, betapa bahagianya kita ketika kita hidup dalam damai sejahtera Allah. Maka saya akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Selagi Tuhan memberi kita kesempatan, mari kita pergunakan kesempatan itu dengan baik. Tuhan telah memperdamaikan kita dengan dirinya. Dia tidak memperhitungkan kesalahan kita. Melalui Yesus Kristus, Ia mengampuni kita. Dia menyelamatkan kita. Maka marilah kita sekarang yang sudah diselamatkan di dalam Kristus, mari kita hidup tinggalkan dosa. Mari kita hidup menjadi pelayan pendamaian dimanapun kita berada. Jangan sampai kita menyesal kemudian. Selagi ada kesempatan, mari kita pergunakan dengan baik. Ada ilustrasi, ada seorang ibu datang kepada hamba Tuhan memohon didoakan. Dia katakan, "Bapak Pendeta, tolong doakan saya. Saya punya seorang suami yang dulu sangat saya benci. Apapun yang dilakukannya selalu salah di mata saya. Sekarang dia sudah mati dan saya belum sempat minta maaf. Dia sangat menyesal." Lalu kemudian ia minta kepada Pak Pendeta untuk didoakan. Bapak, Ibu, dan Saudara, penyesalan selalu datang terlambat. Penyesalan selalu datang belakangan. Karena kalau di awal itu apa namanya? Pendaftarannya. Penyesalan itu selalu di belakang. Maka sebelum kita menyesal, selagi ada kesempatan, mari kita berdamai satu dengan yang lain. Karena Allah telah mendamaikan kita dengan dirinya. Amin.